Palembang, kanal 88,4 FM atau di RRI Digital dan streaming kami rri.co.id. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Dulur, sesaat lagi kita berada di acara Hikmah Ramadan Pro 4 RRI Palembang. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur di mana baik berado. Suasana sore hari ini ya untuk edisi di hari Senin ya 17 Maret 2025 kita bertemu lagi dalam dialog hikmah Ramadan nih dengan tema akhlak terhadap Tuhan. Kita sudah bersama tentunya Ustadz kita ya. Ustadz Muhammad Setiawan SHMH atau Cek Wan nih. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Cek Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Gaya. Sehat ya Cek Wan nih? Alhamdulillah. Iya, masih maklah. Kalau makba lain. Makba lain Iya. baru Ini makla. Maklah, Iya. lama tuh lah ya. Lama tu lah. Oke, di sore hari ini kita di puasa yang ke-17 ya. Iya benar. Cik. 17 bertepatan dengan 17 Ramadan 1445 ya, 1446. 46. 46 ya Hijriah. Kita bertemu lagi sore hari ini dengan tema kita adalah akhlak terhadap Tuhan. Nah, lagi ada dulur diaturi baik kalau nak bertanya langsung terkait dengan tema kita ataupun juga mungkin di luar tema, lagi bisa bergabung di line telepon 0711 351656. Nah, Cik Wan mungkin untuk ngawali kebersamaan ini mungkin sebagai apa ya kita nih pembukanya ya dak ya. Iya, mukadimah. Mukadimahnya diaturi. Iya, makasih Cik Gaya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sunnatahu wa jama'atahu min yauminan hadha ila yaumin nahdah. Wa ba'du. Para pendengar, para pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 4, kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini baik melalui radio manual, melalui RRI digital maupun melalui kanal YouTube dan media sosial lainnya yang ditayangkan secara live streaming oleh RRI Pro 4 yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil khusus di tengah-tengah kita ada presenter yang cukup kondang di Palembang, yang paling banyak kondangan ngisi acara kondangan. Nah, Cek Gaya di Pro 4 ini. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena di hari ini hari Senin di tanggal 17 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan 17 Maret 2025 Miladiah. 17 Ramadan identik dengan nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran, yang mana tanggal 17 itu sudah malamnya sudah kita lewati, yaitu semalam, dan ini sudah masuk tanggal 18 lagi sudah maghrib ini. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama kita bersolawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga, para sahabat, para kerabat, para anak cucu dan umat beliau. Semoga dan kita bersolawat kepada beliau kagek di hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala melalui baginda Nabi kita Muhammad SAW akan memberikan syafaatnya, yakni syafaatul uzmah, syafaat yang paling agung dari beliau, yang kita impikan dan kita dambakan di yaumil mahsyar kelak. Amin, Allahumma amin. Baik, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini sesuai pamflet yang sudah ditebar dan disebar, yakni kita membahas terkait rukun ihsan. Yakni tentang juga temanya akhlak atau tasawuf atau tazkiyatun nafs. Nah,
subtema kita pada petang hari ini yakni akhlak terhadap Tuhan. Nah, jadi kadang di masyarakat kita, di kaum muslimin muslimat pada umumnya ini kadang menganggap kalau lah bicara soal tasawuf maka wong anggap sesuatu yang sangat berat dan sulit untuk melaksanakannya. Padahal tasawuf itu adalah sesuatu yang sangat ringan, yang sangat renyah, yang sangat gurih. Dia tidak do nampak di fisik, dia hanya makmano cara kita melatih, cara kita memanajemen hati, memanajemen kolbu kita. Kalau bahasa AA game itu manajemen kolbu. Nah, artinya cak mano cara kita ngatur, cara kita memanage dan menjadikan hati kita bersih dan baik itu kepada Tuhan, baik itu kepada sesama maupun kepada lingkungan. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai akhlak terhadap Tuhan. Bicara soal akhlak, maka ada 3 poin besar ketika kita ngomong soal akhlak. Yakni pertama, akhlak kita terhadap Tuhan, akhlak kita terhadap sesama, dan akhlak kita terhadap lingkungan. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bahas akhlak terhadap Tuhan. Ada banyak akhlak kita terhadap Tuhan itu, tapi secara umum ada 2 akhlak, yakni akhlak yang baik atau mahmudah. Ada juga akhlak yang buruk atau madmumah. Akhlak yang baik itu banyak juga macamnya. Akhlak yang buruk juga banyak macamnya. Keduanya akan kita kaji pada petang hari ini beberapa baik, dan ini mungkin tema kita 3 hari ke depan ini agak berbeda. Kenapa berbeda? Dari tema ke belakang, Kalau tema yang belakang itu keimanan, dia terkait hukum-hukum tentang akidah, tentang konsep-konsep dan teori-teori. Kalau kemarin tentang rukun Islam, dia lebih kepada syariah, amalia, fadilah, syarat rukun, apa yang batal ke cak mana cara kita ngawikan. Tapi kalau yang 3 hari ke depan, akhlak ini, ihsan ini, hari ini kepada Tuhan, besok kepada manusia, sama manusia, yang ketiga yang hari lusa kage kepada lingkungan. Itu lebih banyak kepada cak mano cara kita mengintrospeksi diri kita, cak mano cara kita lebih melunakkan dan melembutkan hati kita, cak mano cara kita memanajemen hati kita. Jadi ini lebih kepada semacam untaian mutiara hikmah. Benarlah kalaunya hikmah Ramadan, Jadi hikmah sesuai yang dengan program yang dibuat. Jadi lebih banyak kepada hikmah. Akhlak pertama kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini ada banyak, tapi di sini kami akan kupas cuma beberapa. Pertama, akhlak kita kepada Allah adalah syukur. Tadi di awal kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur itu apa? Syukur itu nerimo segala pemberian Allah dan menyerahkan sepenuhnya lagi kepada Allah. Nah, jadi kalau galak ngomong, jadilah jongkau ni gaji sama itu. Lah UMR bersyukur baik jika tuang. Masih banyak uang yang tidak sampai UMR gaji. Nah, jadi syukur itu apa? Syukur itu kita menerima segala yang takdir ketentuan ini tadi, yang diunjuk oleh Allah kepada kita, seluruhnya kita terima. Dan cak mano cara kita menyikapinya, seluruh itu pun kita kembalikan kepada Allah. Nah, artinya seluruhnya itu, datangnya itu, entah itu menurut kita baik atau menurut kita kurang baik, kita kembalikanlah kepada Allah. Nah, ketika kita sudah syukur, maka kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur terhadap nikmat-nikmatku ku tambah, tapi kalau kamu kufur, nikmat-nikmatku itu malah akan aku cabut. Nah, lawan dari syukur itu adalah ingkar atau kufurnya. Nah, jadi kufur itu maksudnya itu tidak galak nerimo pemberian ataupun nikmat Allah itu kepada kita. Nah, jadi kalau kita syukur, yang tadinya mungkin gaji cuma UMR pacak dapat tunjangan, yang tadinya lah dapat tunjangan pacak dapat tukin, yang tadi lah dapat tukin pacak dapat THR sama gaji 13. Nah, kira-kira model itu. Kalau kita syukur. Kalau kita kufur, sisip dikit walaupun gaji pokok ini sudah ada pengeluaran-pengeluaran yang memang di luar pengeluaran pokok. Misal contohnya
pengeluaran itu untuk sandang, pangan dan papan kita dalam 1 bulan itu mungkin bisa antara kisaran 2 jutaan, sedangkan gaji kita 3 juta lebih. Nah kalau kita kupur pajak pengeluaran itu lebih dari situ, bisa dari jalan yang Allah tentukan. Apa contohnya? Misal Allah njuk ujian sakit, Allah njuk ujian ada tiba-tiba pengeluaran yang mengharuskan kita Mengeluarkan berjalan jauh, ya, nak bawa ongkos dan lain sebagainya. Nah sehingga banyak pengeluaran-pengeluaran yang kita ini kan. Nah itulah sebetulnya manifestasi dari syukur dan kufur itu dia. Nah lalu yang kedua, akhlak kita kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni taubat. Nah kita ini senantiasa harus memperbaharui taubat kita di setiap waktu dan tempat. Nah caranya cak mano? Dengan cara kita memperbanyak istighfar. Nabi kita Muhammad SAW itu dalam sehari tak kurang dari 70 kali beristighfar. Nabi kita itu sudah dijamin oleh Allah, cak gaya. Nabi ini nih maksum itu dijago lahir batin dari dia lahir sampai dia meninggal dunia. Lagi masih istighfar 70 kali, tak kurang 70 kali sehari. Nah artinya kita umatnya ini cak mano? Apalagi kita umatnya yang masih banyak khilaf, banyak salah, banyak kurang, banyak dosa. Nah tentu kita harus memperbanyak istighfar lebih daripada itu. Nah Pak Ustadz ada sanggup Pak Ustadz banyak kali 70. Paling tidak kita istighfar mungkin 70 kali maksudnya. 70 kali istighfarnya. Astagfirullah sampai 70 kali dalam sehari itu ya, sehari malam. Nah kalau tidak sanggup juga maka bagi 2, tidak sanggup juga bagi 4, tidak sanggup Itu juga bagi 8. lebih dari itu udah masalah kan? Lebih dari situ bagus ya. Justru lebih bagus. Namanya istighfar. Kita minta ampunan kepada Allah. Nah itu akhlak baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita memperbanyak taubat. Taubat itu apa namanya itu? Mengingat atau mengintrospeksi akan kesalahan dan dosa kita, lalu kita minta ampun kepada Allah, tak kalau ngawi lagi, dan juga minta supaya kita ni jangan pacak dijadikan Allah ngawikan lagi setiap dosa-dosa kita. Nah maka kalau kita taubat misalnya dengan perbuatan khilaf dan salah kita, lalu melakukan lagi taubat terus, ketik masalah, taubat terus. Namanya manusia berproses. Nah proses itulah yang istilahnya itu dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah setelah kita taubat maka lari nak nunggu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih Cek? Cik Anwar. Siapa? Cik Anwar. Cik Anwar di mana? Di Betung. Di Betung. Diatur Cik Anwar pertanyaannya. Tanyaannya? Dengan ustadznya. Ustadz ya ini ya? Iya sama Pak Ustadz. Ini masalah pawai kita ini enggak Apa? Enggak bisa apa-apa ya Ustadz. Tidak bisa apa? Enggak bisa berangkat pawai kan? Tidak bisa berangkat sholat? Iya. Terus? Enggak sehat apa gitu. Tidak sehat badan? Terus? Ya itu aja. Bagaimana kalau misalnya ini tidak bisa sholat Cek itu? Iya. Karena tidak sehat badan? Enggak sehat dan gitu aja. Oke Pak Yo. Terima kasih. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar di Betung. Katanya Mak Mano kalau misalnya Ustadz tidak sholat karena tidak sehat badan. Ini cak mano Pak Ustadz katanya. Iya. Jadi sholat itu adalah ibadah. Ini sudah kita bahas beberapa hari yang lalu. Sholat itu adalah ibadah yang tidak bisa ditinggalkan dalam situasi dan kondisi apapun, tidak mengenal waktu dan tempat. Nah, kalau tidak sehat badan, jingok itu tidak sehat badan aja. Misal contoh pertama tidak sehat badan, tidak pacak berangkat, terguling di pucuk spring bed king coil, nah terguling di pucuk king coil ini tadi, tidak pacak kemana-mana. Mak mano Pak Ustadz sholatnya tetap sholat dengan berbaring. Nah, wuduknya Pak Ustadz tidak usah ambil wuduk, sholat lebih niatkan sholat bihurmatil waktu. Nah, karena misalnya tidak ambil wuduk nah, sholat nian, sholat zuhur 4 rakaat dengan semampunya cek. Yes, namanya nguling kan? Nguling ya. Iya, nah semampu badan kita ya. Iya, sepacak kita tuh yang tahu tuh. Nah, sudah sholat, nah kaget besok-besok kira-kira 2 hari kemudian ini lah sembuh, lah sehat segar bugar, pacak sholat cek biasa. Nah, berapa sholat, berapa ikut sholat yang tinggal tadi, ya ada lagi ulang sholatnya.
Nah, kalau itu tidak berdosa. Tapi kalau ninggalkan itu berdosa. Karena Jadi tidak dihormati waktu. kalau misalnya kita melaksanakan sholat, tadi kan sholatnya katanya kalau lagi kita lagi dalam keadaan sakit, kita boleh dalam duduk, boleh juga atau sampai nguling, ya, atau juga dengan isyarat. artinya boleh. kalau misalnya kita nguling, duduk ataupun isyarat itu, artinya masih harus ngulang lagi. Karena kondisinya kan tidak do ini, tidak do Sempurna, iya, tidak suci. tidak suci. Nah, kalau dia ambil. Tapi kalau dia baca ambil uduk, berarti tidak usah lagi diulang. Dosa. Kalau misalnya dia tayamum, misalnya dia sholat nih, tapi kan di sini kan dia tidak ada bisa ke kamar mandi misalnya, tapi dia ngambil dari tayamum dari situlah, dari tempat itu. Tayamumnya batal, Cek, karena ada banyu. Oh, ada banyu tayamum Ada udah banyu, bisa. kan batal. Tayamumnya batal. Tayamum itu berlaku kalau memang tidak katik banyu nian. Udah katik banyu. Nah, baru nepak debu tadi kan. Nah, Nah, tapi kalau misal uang lah tayamum, nah lah sudah tayamum kata dia banyu, tahu-taunya moncor banyu ledeng berdepus. Nah, batal Berdepus, tayamum dia nih. berdepus ya? Iya, ada bunyinya. Nah, batal tayamum dia nih. Nah, kan uduk dia. Nah, itu. Oh, jadi artinya tetap harus melaksanakan lagi sholat. Iya, ulang karena dia kalau kondisinya hadas Hadasnya. kecil atau hadas besar nih. Dia lagi berhadas, jadi kaget diulang lagi dengan keadaan yang sempurna. Oke. Karena dia dak katik wuduk Tapi kalau dia wuduk misal Pak Ustadz bisa dia tuh cuman dak kuawo bae. Dia tuh banyu katik masalah. Kalau misalnya dia nak tegaknya nak kuawo misalnya untuk Iya, sholat. tegak sama ini kawo untuk sholat. Tapi dia ambil banyu, baca, ambil wuduk. Sempurna masih cek di sini. Sah sholat tidak usah lagi diulang. Nggak usah diulangi. Oke, kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa nih, Cek? Dengan Cek Tolzai dari Kecamatan Batu. Cek Sol? Cek Tolzai. Soy? Tolzai. Tozai, Mang Tozai. Iya, Cek. Oke, Mang Tozai diatur ya, Mang Tozai. Pertanyaannya, Assalamualaikum, Cek. Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. Pak Ustaz, aku nak bertanya tadi sebelumnya minta maaf kalau salah-salah pertanyaan. Ya. Ya, udah apa-apa. Ini kan dulu kan kata Ustaz aku dulu semayang ini kan 50 waktu sehari semalam ya. Ya. Nah, sampai terjadi 5 waktu satu hari satu malam, siapa tuh yang berubah antara Nabi Muhammad dengan hubungan dengan Tuhan mana ini? Oh. Iya, cerita kronologisnya itu kronologisnya ya. Yang cuma ini Pak Ustaz, kalau 50 rakaat satu hari satu malam itu 50 waktu. Pak Ustaz. Iya. Ya, yang itu Pak Ustaz saya tanya. Oh iya, siap. Oke. Bagus pertanyaannya nih. Yang bertanya ke mana tadi 5 waktu itu kan? Iya. Siap. Ya, terima kasih Pak Ustaz ya. Yo, siap sama-sama, Cek. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nak dijawab dengan kisah, Cek. Kisah. Tapi bukan kisah kasih di sekolah. Kalau itu lagu. Jangan tegangin gue dak petang nih. Iya, Anak bukuan. jangan. Pertanyaan dari Cek siapa tadi? Tozai, Mang Cek Tozai. Tozai dari Iya, Tanjung Batu. Tanjung Batu. Nah. Ketika Nabi kita Muhammad SAW Isra Mi'raj, di langit itu beliau bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Nah, kami lupa langit keberapanya itu karena itu sejarah aja ya. Iya. Dan itu pun ada perbedaan pendapat kan. Tapi yang pasti di langit dia bertemu Nabi Musa. Ya. Nah, Nabi Musa ketika beliau Mi'raj ke nemui Allah di Sidratul Muntaha itu kata Allah, ya Muhammad, kau kunjuk perintah sholat 50 waktu, bukan 50 rakaat. Nah, itu kita garis bawahi dulu. 50 waktu. 50 ya? waktu. Nah, oke jika kata Nabi Muhammad. Kalau sekarang kan 5 waktu kan? Iya, sekarang 5 waktu Nah, kata Nabi Muhammad oke. Tapi bedak dong Nabi Muhammad nyebut oke itu tidak. Kaget orang salah dulu kata Nabi nyebut oke kan. Maksud Nabi Muhammad iyo. Nabi turun bertemu Nabi Musa, kata Nabi Musa, ya Rasulullah. Kaget dulu. Kira-kira itu ya. Iya. Sini dulu. Ngapo wahai Nabi Allah, kata dia ngomong. Apa dia dapat di pucuk itu? Nabi Musa nanya kan. Perintah sholat kata Nabi Muhammad 50 waktu. Ya Muhammad, kata Nabi Musa, umatku Bani Israel tu badan besar tinggi, gagah kekar perkasa kalau Bani Israel tu. Umatmu di akhir zaman ini lah kecil-kecil, kata Nabi Musa, fisiknya lah lemah-lemah, tak ada sekuat Bani Israel dulu. Minta kurangi lagi, tak kurangi lagi. Nah, akhirnya Rasulullah minta kurangi. Sudah kata Allah 45. Korting 5 waktu. 5 waktu. Turun lagi, kata Nabi Musa masih banyak, tak kekuat kau tu, umat kau tu. Minta lagi. Nah terus itu Cek. Sampailah 5 waktu. Begitu 5 waktu, jika Nabi Musa berapa sudah? Lalu dikurangi dari 10, dikurangi 5 masih 5. Nah jika Nabi Musa minta lagi kurangi, ya Nabi Allah Musa, ya Rasulullah. Malu sudah. Lah berapa kali bolak-balik tadi ini? 9 ya jatuhnya. 9 kali bolak-balik tadi ini. Nah akhirnya kata Allah ditetapkanlah sholat itu 5 waktu. Nah pertanyaannya, kalau misalnya andai kata aja
andai Jatuh, pisau. andai Iya. seandainya memang 50 dulu Ah. ditetapkan untuk syariat kita. Mak manu alang kebanyaknya. Dak sehari semalam itu dak do apa nama itu? Dak do gawe gawe lagi. Jawabannya tidak juga, Cek. Mhm. Uang tuh kadang mungkin nganggapnya kan 50 tuh banyak besar namanya. Tidak juga jawabannya. Kata kiai dulu. Iya. Apa kalau andai kata itu memang diwajibkan cak mana sebenarnya? 5 waktu ini memang ada, salat duha 12 rakaat wajib. Salat tahajud 12 rakaat wajib. Berapa sudah? 12 tambah 12. 24. Tambah 5, 12 tambah 12 ya, 24. 24 tambah 5, Tambah 29 29. Salat hajat, salat wudhu, salat sunat mutlak, salat rawatib nah diwajib kalau nah. Lebih dari 50 sudah bahkan. Tidak ada juga sebenarnya berat kalau misalnya ada kata memang 50. Kalau kita hitung saya pribadi ya. Iya. Nah, kalau kita kan banyak juga kita kaum muslimin muslimat kita yang melaksanakan tahajud, melaksanakan hajat, melaksanakan rawatib, melaksanakan salat duha. Nah, jadi sebenarnya tidak ada juga. Kita mah kadang yang nganggapnya cak orang kebanyaknya tidak juga sebenarnya. Nah, kalau misal duha Kalau kita secara rutin melaksanakan yang Iya. itu tadi kan biasa kan. Walaupun itu kan sunnah nih. Iya, Yang itu kan ini sunnah. Nah, kalau sunnah misal kan. itu kita gawekan nih sebagaimana wajibnya tadi Iya. sebenarnya tidak ada juga berat 50. Tegawe baik. Tegawe pasti. baik. Heeh. Nah, kalau bagi Kembali Rasulullah kepada niat artinya. Nah, bagi Rasulullah salat duha sama salat tahajud itu wajib. Jadi kalau tapi tidak katik sahabatnya yang memang apa istilah itu ngulik masalah ini Cek. Kalau misalnya memang ditanya ke Nabi yang salat wajibnya Nabi itu, kurasa lebih dari 50 Nabi kita Muhammad itu salat wajibnya. Nah, kalau kita 5 itu itu perbedaan. Iya. Nah, itu perbedaan syariat tadi. Yang 5 be lagi penyungkan kalau ada. Lah penyu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa warahmatullahi nih? Dengan Akbar Ramadan. Akbar Ramadan. Bukan Akbar Helino Kan. Pak Yo diatur Cik Akbar. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya masalah sholat subuh kalau nak pakai kunut. Itu Subuh tanpa kunut. Duanya apa tadi ya? Maka ambil wudhu itu Ustaz hari maghrib langsung isya itu. Yo. Nah itu. Wudhu dari maghrib langsung isya. Ya sekalian ya cara kita jauh dari sungai yang ambil lah maghrib tunggu sampai isya sekalian ambilnya kan. Yo. Aku cokot buayo pasti. Ya. Menghemat ongkos ya. Oh Iya. itu Ya kalau kita 5 waktu lagi taruh deh, apalagi 50. Mungkin dulu 5 waktu juga deh, tapi bibit 10 kan. Zuhur 10, maghrib 10 gitu mungkin kalau dulu. Tapi nanti dikitnya kan. Itu banyak itu gaya dengan Pak Ustaz. Yo, siap. Tanyanya singkat dan itu banyak. Yo. Itu baik kita orang biasa kan. Siap. Itu baik Pak Ustaz. Ucapkan terima kasih Pak Ustaz. Yo, sama-sama. Makasih pertanyaannya, Cek. Ya selalu sehat selalu Cek Ustaz. Amin. Umur selalu Amin. supaya dapat mencerahkan hati kami yang lagi galau. Hehe, amin. Bagus yang doamu. Balik hati ya. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi. Pertanyaan pertama tadi tentang apa, Cek? Wudhu Iya. Wudhu pertanyaan pertama tadi wudhunya maghrib pakai sholat isya. Yo. Selagi tidak batal dan tidak dia melakukan hal yang membatalkan wudhu, maka jawabannya bagus, bukan cuma bagus tapi mantap. Oh, pakai fai mantapnya. Iya, jadi enggak terkentut ya kan yang pasti Iya. kan. Nah, jadi artinya apa? Artinya dia menjaga wudhu. Kita ini bukan hanya nak sholat disuruh menjaga wudhu. Kita setiap waktu disuruh menjaga wudhu kalau baca. Iya. Tapi yang wajib pas sholat. Tapi kalau yang model kata Cek tadi dari maghrib ke isya dia udah menjaga wudhu, dia udah ada kata batal, maka itu bukan hanya boleh tapi bagus. Bagus. Syekh Abdul Qadir Jalani itu Cek sholat subuhnya dengan wudhu sholat isya. Artinya semalaman dia tidak ada tidur. Iya. Nah, artinya dia beribadat semalaman itu. Nah, itu. Jadi yang itu bagus. Nah, yang pertama tadi apa lah yang sikot tadi? Yang pertama tadi apa pertanyaan? Pertanyaan tadi. Yang sikot tentang wudhu Tentang soal ini tadi yang apa tadi? berapa rakaatnya tadi sebenarnya mungkin Nabi juga mungkin katanya harusnya 5 waktu tuh 5 waktu tapi 10 rakaat kan 50 dia seperti itu tadi cuma itu tadi ininya bukan Cek adonian tadi. Pertama wudhu tadi ya. Nah, Cek tadi lupa aku. pertama tadi wudhu. Ya sudah lah kita jawab yang wudhu tadi ya. Yang pertama tadi apa? Nah, kalau itu. Oke, kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Uju ini. Bang Uju.
Diatur gimana Uju? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jadi ceritanya aku ni macam pukunan Melayu. Oh, pukunan Melayu, yo. Ya alhamdulillah baca bergoyo macam pukunan Melayu tu kena dia Arab pun dulu tapi bahasa Melayu kan. Yo, bukan Arab nian kan. Itu ada salah satu keterangan mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu kata Imam Ghazali pajak ditentukan pajak kita diketahui dengan ketentuan awal dari Ramadannya. Kalau tak salah ujinya tu kalau awal Ramadan jatuh pada hari Ahad dengan Arba' akhir itu jatuh ke 29. Yo. Kalau hari Senin jatuh pada salah hari ke 21. Kalau hari Selasa sama Jumaat hari ke 27. Yo. Kalau hari Khamis jatuh ke 25. Nah kalau hari Sabtu jatuhnya anak saya katanya ada di malam 23. Manalah keterangannya itu Ustaz? Yo. Dari Turunan Melayu je yang anak baca. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari kerukunan Melayu itu. Para ulama itu mencoba berijtihad. Beristinbat dalam artian dia mencoba memberikan keterangan ya mengenai malam Lailatul Qadar itu. Al-Ghazali itu dalam perukunan Melayu itu sebenarnya saduran dari Ihya. Nah, yang disebut mengujuk tadi. Menyatukan bahwasanya ketentuannya cek ini. Imam Abdullah Al-Haddad ya, di dalam kitabnya juga menyatukan ada keterangan juga kalau dengan penanggalan kalau kami tidak salah. Nah, tapi beda dengan yang punya Al-Ghazali. Seluruhnya itu hanya clue kalau bahasa hari ini. Clue. Hanya rambu-rambu. Nah, artinya berdasarkan yang sudah-sudah yang ditemui oleh para ulama zaman-zaman itu, biasanya cak itu kan perhitungannya. Nah, artinya bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Nah, apakah kita boleh mengikutinya? Ya boleh baik. Apakah tidak juga ya tidak masalah kan, itu juga ijtihad. Nah, tapi adapun makna esensi daripada Lailatul Qadar itu dewe adalah apa? Ngapalah Allah itu menyembunyikan ya satu malam Lailatul Qadar itu di antara malam-malam ganjil, cuma disebut malam ganjil dan itu pun di 10 terakhir Ramadan. Allah tidak ada menyebut secara eksplisit, Nabi tidak pernah menyebut secara eksplisit pelaksanaan itu kapan. Dan itu bisa berpindah-pindah dalam setiap tahun. Kan terserah Allah, hak prerogatif Allah, kehendak Allah nak nyatukan di dalam mana. Nah, pelajaran besar esensi yang harus kita gawekan adalah bukan nyari kapan malam itu terjadi barang ini terlaksana nih. Bukan yang itu sebetulnya. Ini galak jarang disampaikan. Bukan kita disuruh nyari malam ini nah liwat aku, bukan itu esensi itu. Bukan aku disuruh nyari malam itu, bukan. Tapi kita disuruh untuk menghidupkan setiap malamnya. Nah, jadi ketika kita sudah menghidupkan setiap malamnya, terumpak rupanya malam 25 itu jam 4 tuh, berarti dapat kita lah sudah kita hidup kalau tiap malam. Terumpak memang bukan malam 25, malam 27 dapat gitu. Nah, jadi tugas kita itu bukan, kadang umat ini agak keliru juga, aku juga enggak tahu apa memang pahamnya yang salah atau salahnya yang paham agak keliru juga. Dia dicarinya aja, dia nyari wak di tengah sungai. Nah, katanya jangan malam ini dicarinya tando-tando ini. Bukan itu esensinya Lailatul Qadar itu. Kita tidak disuruh nyari itu, bukan Allah tuh ngajak kita kuis. Juga seolah-olah Tuhan tuh suruh nyari di mana kan malam terakhir kan. Iya, nah, nyari di malam ganjil terakhir. Seolah-olah Allah tuh ngajak kita kuis aja kan. Dia bedanya dengan tebak-tebak berhadiah. Nah, jadi Allah itu maksud itu nyuruh kita menghidupkan setiap malam. Ketika apalagi di malam-malam terakhir. Nah, kan, apalagi gitu. Di 10 terakhir, wabil khususnya kan. Khusus. Nah, bagusnya dari malam-malam yang awal. Nah, jadi itu ketika kita sudah menghidupkan dengan baik, dengan benar, dengan rapi, dengan bagus, maka ketika misalnya Allah memang menjatuhkan malamnya itu di malam yang mana misalnya, artinya kita dapat yang pahala 1000 bulan itu tadi. Nah, ketika kita tapi itu artinya cuma orang-orang pilihan. Kah? Iya, karena sebenarnya dikatakan pilihan itu ya benar juga. Cek dikatakan apakah memang khusus itu tidak juga jawabannya. Ya itu tadi, ketika kita misalnya cek kaya, ada sering repot. Tiap malam dari tanggal 20 sampai terakhir tidak ada mutus-mutus ngawi ke ini. Memang berharap redha Allah nih, bukannya berharap nak mencari tadi kan? Iya, bukan nak mencari. Nah, mencari tadi. Dapat dapat jawabannya. Dia tiap malam kok begitu malam 25 dia hidup kan misalnya. Nah, terumpat punya malam itu kan memang dijadikan Lailatul Qadar takdir ke Allah. Dapat dia apa namanya itu? Keutamaan 1000 bulan tadi. 1000 bulan. Lailatul Qadar tadi. Nah, jadi itu tadi bahwasanya memang
Allah tuh ngongkon tubuh untuk menghidupkan malam itu. Nah, bukan untuk mencari kapan malamnya itu. Nah, itu ini jangan rancu kan di masyarakat kita. Nah, ini harus dibenarkan bahwasanya kita itu diperintahkan untuk menghidupkan, untuk beribadah di malam-malam itu tadi 10 terakhir tadi kan. Nah, jadi bukan kita disuruh nebak kan, bukan kita suruh nyari. Aku perhati kegalak, bukan wong jauh, wong sekitar kita, jemaah kita ya. Termasuk wong dekat kita, keluarga kita ini kadang kucing aja laju esensinya cak tebak-tebakan laju Lailatul Qadar ini. Nah, adapun ulama itu cuma beristihad berdasarkan pengalaman yang sudah ada, ketemuan dia kan. Nah, diistihad kan cak itu. Nah, kalau pun tidak sesuai bisa jadi itu hak prerogatif Allah kan. Kapan yang nak di ini kan, nak dia apa? Nak diunjukkan di muncul malam yang mana. Nah, pertanyaan tadi sikot tadi lupa nih aku. Nah, pertanyaan ini tadi cek baru teringat mengenai ini apa tuh? Kunut. Oh iya, ya Allah. Baru seng teringat ya. Oh iya, kunut. Iya. Terkait kunut cak mana nih? Mbak tidak tua juga Ustaz. Bukan tua, ngeblank. Nah, jadi apa namanya itu? Kunut tak kunut. Nah, jadi cak mana hukumnya kalau seandainya tak kunut cak tadi itu. Jadi kunut itu di dalam perspektif ahli sunnah wal jamaah, dia hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan ya. Bukan wajib hukumnya. Artinya dia tidak ada masuk rukun dan syarat sholat. Kalau tidak berkunut, apa dia hukumnya? Tidak katik masalah, tidak berdosa tidak. Kalau dia bukan syarat dan rukun. Kalau dia berkunut, ya bagus, dia dapat pahala sunnah muakkadah. Tapi ada yang tidak setuju itu, katanya kunut itu doa hanya dalam momen tertentu. Ya tidak katik masalah. Kalau misalnya memang doa dalam momen tertentu, misal mendoakan saudara semuslim pecah Palestina, ya, atau mendoakan kita untuk jauh dari bala, ya kita kalau baca tiap waktu doa untuk jauh dari bala kan kira itu. Adapun yang tidak ada sepakat ya udah katik masalah, yang penting dia sembahyang subuh kan. Nah, yang salah nih yang tidak sembahyang. Iya, jadi dia sholat berkunut bagus. Dia tidak sekolah, dia sholat tidak berkunut tidak katik masalah, bagus, tapi dia tetap sholat. Yang salah nih dia maca kunut sholat tidak. Mak mana segitu maca kunut sholat tidak. Maca kunut itu jam 8 pagi bro. Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada daging. Daging. Ada utak. Ada daging. Diatur Cik Asnu. Apa nak ditanya dengan Ustaz? Biasa Pak Ustaz dengan cek gaya ni kau tak pernesan rasanya. Oh iya. Ini nih. Ada yang kurang nih. Ini nih kalau bahasa Arabnya ahlul kelakar. Istilahnya tuh kalau pindang tuh belum sedap. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuh Cek. Nak nanya tentang Lailatul Qadar Pak Ustaz. Yo. Bentuknya apa Pak Ustaz Lailatul Qadar tu Pak Ustaz? Apa berbentuk benda? Apa bentuk apa Pak Ustaz? Bagi yang lah mungkin pernah mengalami nerimanya Pak Ustaz. Ya. Kami ni belum tahu Pak Ustaz. Itu aku rasa cek gaya Pak Ustaz. Payu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul Qadar itu artinya malam kemuliaan ya. Apa dia tandonya? Tandonya sikok sebenarnya yang paling nyata tuh. Malaikat ribuan itu turun ke bumi. Nah, pertanyaan kita ini, kita manusia yang terhijab ini kadang tidak bisa nyelik malaikat tuh yang turun dari ini. Tapi juga cek walaupun kita baca nyelik, kurasa baca pingsan banyak uang malam itu. Ngapo? Karena Nabi dewek nyingok malaikat Jibril pingsan. Yang wujud asli ya? Wujud asli. Jadi malaikat tuh kalau nemui Nabi nyerupa baca uang lanang. Bukan wujud asli. Nah, Nabi ini apalagi yang bukan Nabi. Nah, itu. Tapi apa kira-kira itu kalau tanda-tanda yang nyata tapi kita tidak bisa menyaksikan secara fisik. Memang Lailatul Qadar itu tanda yang tidak bisa disaksikan secara fisik. Secara real secara mata yang umum. Kecuali mata batin beda itu. Nah, adapun apa yang mungkin bisa kita jingok dari tanda yang real Lailatul Qadar itu sendiri, secara fisik sebenarnya tidak katik yang bisa dijingok tapi hanya kabar-kabar ataupun informasi yang ada itu cuman menyatukan kayak ini. Pertama,
cuaca, situasi kondisinya itu tidak terlalu panas, tidak juga terlalu dingin atau hujan. Tuh. Yang kedua, nah ini yang kedua ini susah juga dibuktikan secara empirik. Karena dia metafisik. Katanya seluruh makhluk Allah bersujud, termasuklah binatang, tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, tapi mungkin yang lebih bisa kita tahu dari malam-malam ganjil di 10 terakhir itu, kalau dia cuaca yang di hari itu dan malamnya itu tanggal itu memang bagus, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, maka kata para ulama itu, tapi ini juga cuman ijtihad ya, temuan juga. Iya, barang ini tidak baca dikonfirmasi dan diverifikasi serta divalidasi. Nah, itu bahasa ilmiah kerennya itu nah. Cacanya itu. Pokoknya ada sasi-sasi lah ya. Iya, ada yang sisinya tuh. Nah, dia tidak bisa terkonfirmasi dengan jelas, dengan pasti. Nah, mengenai malam ini tadi. Tapi tugas kita sebetulnya bukan juga mencari itu, tapi cak mano cara kita ini tadi menghidupkan dari setiap malam-malam ini tadi. Tidak perlu nak berhoji nih sebenarnya menghidupnya itu. Ya kalau dia wongnya memang ada wong tipe wong yang ibadatnya hoji je. Kalau kami pribadi jujur, kami bukan tipe wong yang ibadatnya hoji itu bukan. Yang wajib yo gawikan, tunaikan, yang sunnah yo gawikan juga kan. Kalau kira udah baca jangan je itu kan. Makanya kemarin ada yang nanya juga, Pak Ustaz ngapa ada berjenggot? Kata dia ngomong, yo juga tidak ada hobi, mana? Tidak ada anu. Yang wajib-wajib kita nih sekarang wajib. Nah, jadi ngidupnya cak mano? Ngidupnya tadi sudah tarawih ngadukan tadarus. Tidak ada baca Pak Ustaz, kami lain ini sudah, ada ketik masalah. Yang penting kita sudah dihidupkan malam itu, walaupun mungkin cuma dengan beberapa amalan. Tapi kalau ini memang berhoji Pak Ustaz, oh bagus. Sampai tidur di masjid, sampai itikaf semalaman, bagus. Nah, secara istiqomah lah ya. Kalau tidak baca Pak Ustaz, tidak ketik masalah. Hidup dengan amalan yang sadonya tadi lah, yang sepacaknya tadi lah. Jadi sudah tarawih, ngadu kata tadarus, sudah tadarus mungkin itikaf bentar, zikir di masjid dan sebagainya. Jam 9, jam 10 lewat balik, tidak ketik masalah. Itu juga sudah menghidupkan. Menghidupkan itu, jadi perhatikan kalimatnya saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, kalau kita lihat jingok terjemahan Syarwi Terlik bawah tadi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Secara nahu, kalimat ini menyatakan bahwasanya sepanjang malam itu sampai dari sudah maghrib sampai sebelum subuh itu tergolong Lailatul Qadar. Kalau kita ngidupkan di waktu yang sedikit beda antara malam itu, kita tergolong hidupkan malam itu dan kita terdapat Lailatul Qadar. Nah, jadi jangan salah memahami itu juga. Nah, adapun yang dia berhoji semalam penuh bagus. Memang kawan nih ahlunya nian memang. Nah, tapi adapun yang tidak bisa, entah keterbatasan fisik bisa. Bahasa Arabnya itu al-ngantuk. Al-ngantuk ya. Atau bahasa Arabnya itu al-sungkan. Kalau sungkan itu ini itu. Atau bahasa Arabnya al-su Al-su. Nah, atau juga ada lagi nak nanya. Ada lagi. Halo, assalamualaikum. Cik Gaya, aku nak cerita Cik Gaya. Apa? Dengan Pak Ustaz. Cerita ini sudah ratusan tahun yang lalu. Zaman nenek-nenek dulu Pak Ustaz. Iya. Di waktu malam 20 ke 7. Malam. Ini malam puasa kan. Nah, dia buka jendela di tengah malam. Buka jendela pintu di dusun. Jadi terjengoklah batang kelapa itu Pak Ustaz. Pohonnya itu buahnya di bawah, daunnya di bawah, kuning-kuning buahnya kan, akarnya di pucuk. Nah, makanya aku nanya itu bentuk apa Lailatul Qadar kan? Ada bentuk tersendiri tak Cak? Buah kelapa itu di bawah, akarnya di pucuk. Itulah ratusan tahun, itu udah lama kan. Nah, apakah itu termasuk Lailatul Qadar itu Pak Ustaz? Pasti malam itu tuh apakah Lailatul Qadar ketika itu terjengok Cak Ustaz? Iya, buahnya kuning-kuning kalau Pak Ustaz kelapa itu. Di bawah dia kan. Iya, untunglah alhamdulillah. Akarnya di pucuk. Iya, untunglah alhamdulillah buah yang kuning kan tidak gigi kan. Nah, mungkin apa emas apa kita udah tahu. Iya, benar. Nah, itu baik Pak Ustaz. Siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin langsung ditanggapi sedikit. Nah, itu sama yang kami sampaikan tadi, Cak. Bahwasanya
Tapi ini balik lagi, ini hanya keterangan. Yeah. Tidak ada yang apa? Yang Dalil secara kita kan dalil. kalau beragama berdalil kan? Harus dalil. Ya harus pakai dalil nas kan, entah Al-Qur'an atau hadis. Tidak ada dalil yang mengkonfirmasi secara pasti apa itu nah. Dak kata Iya, itu. bentuknya seperti ini. Bentuknya macam ini, zat Misalnya ini. suasananya seperti ini. Nah, itu dak kata. Nah, ada pun termasuk yang disampaikan oleh Cek ini tadi. Ya, Asnu tadi. Ya, Asnu tadi. Itu juga pernah ada keterangan dari ulama Cek itu. Iya. Sama bahwasanya tumbuhan, hewan, segala makhluk itu bersujud kepada Allah. Nah, tapi balik lagi juga itu hanya keterangan dari ulama yang bisa jadi memang memang benar. Bisa jadi juga tidak. Karena ngapa tidak? Karena secara akademis nih Cek. Nah, karena aku cacat dosen ya Iya. Karena juga toke Holil Nafis tuh kalau dosen tuh ceramah harus ada akademi ilmiahnya dikit gitu. Secara akademis itu tertolak, dia tidak bisa diterima secara akademis karena tidak ada dalil yang bisa mengonfirmasi nas baik Quran pun hadis yang menyatakan kebenaran akan itu nah. Kecuali memang ada. Tak tahu kalau kami memang belum ketemu, mungkin ada dalil hadis yang memang dia bukan hadis sahih misalnya, hadis yang dhaif. Bisa jadi memang kita kita himpun, kita kumpulkan. Tapi kalau keterangan ulama dan keterangan dari Cek Asnu tadi, itu memang ada yang menyatakan ciri Lailatul Qadar itu Cek itu memang ada. Nah, tapi apakah itu memang benar Lailatul Qadar? Wallahu alam bisawab. Tidak bisa kita memastikan. Apakah itu memang benar, bisa jadi benar, apakah itu tidak juga bisa tidak, karena tidak kate itu nas yang pasti bisa mengonfirmasi tentang itu tadi. Oke, Pak Yo, ini caknya sudah ada di penghujung nih Pak Ustadz Yo. Mungkin sebelum ke penghujung ini, Ceknya pengen nanya sedikit nih Ustadz. Ini terkait dengan tentunya akhlak terhadap Tuhan tadi. Iya, kan? akhlak terhadap Tuhan tadi. Jadi kan kita tuh sebagai manusia tingkat iman takwa kita tuh keimanan kita tuh kan terpasang surutnya. Iya, pecah emosi juga. Iya, kaki pasang, kalau lagi rajin yan. Lagi sungkan yan ya kan. Jadi ada pasang surutnya cak mano agar kita tetap istiqomah dalam beribadah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita kadang galak tiba-tiba tuh merasa sedih sekali gitu. Merasa kita tuh galau gitu. Macam-macam merasa cak macam banyak dosa ketika denger wong ngaji laju nangis ya tuh. Nah, pas denger wong azan laju nangis ya tuh. Nah, ini sebenarnya pertanda apa nih Ustaz? Pertama, soal Cek tadi, cak mano cara kita menghadapi istiqomah menghadapi pasang surut tadi ya. Pertama Cek kita berdoa Cek dengan Allah. Ya muqallibal qulub, bahasa Arabnya ya. Sabit qulubana ala dinik wa ta'atik. Dak baca bahasa Arab susah ngapalkannya yang gino. Saya siapa? Wahai zat yang membolak-balikkan hatinya. Tetapkanlah hati kami di dalam agama kau dan ketaatan dengan kau. Doa baca terus doa ini. Ya muqallibal qulub sabit qulubi ala dinik wa ta'atik. Atau bahasa Indonesia. Itu pertama berdoa, itu kita minta kepada Allah. Karena Allah juga nyadi ke kita tuh, Cek. Nyadi kita naik turun itu juga Allah. Pada hakikatnya kan. Walaupun itu implementasinya di diri pribadi kita. Nah, yang kedua, supaya ibadat itu stabil. Stabil. Tidak pasang surut. Ibadat yang kita gawikan seluruh apapun itu hendaklah dilakukan secara istiqomah pertama Yang kedua, kualitas bukan kuantitas. Kualitasnya. Jadi artinya Cek ini. Cek gaya biasa sholat duha. Biasanya kalau lagi dang naiknya itu 12 rakaat terus ini. Begitu dang ini tuh sungkan dak nyen sholat. Nah, yang Cek itu caranya asarnya Cek ini. Dak usah 12 rakaat, 2 rakaat bah. 2 rakaat baik, tapi rutin. Tapi tiap hari. Nah, yang model inilah insyaallah bisa menjadi kita istiqomah. Istiqomahnya itu sedekah dak usah lah 10.000 banyak ego. 500 rupiah sudah kegiatan itu nah. Tapi tiap hari. Atau tiap seminggu sekali atau ini. Nah, itu cara kita menyiasatnya istiqomah. Jadi bukan kuantitas tapi kualitas yang kita kejar. Nah, yang kedua tadi, apa yang kedua tadi? Yang kedua tadi kalau tiba-tiba hati kita sering sedih. Merasa galau kita tadi kan. Tapi ketika denger azan, denger wong ngaji, tiba-tiba nangis, tiba-tiba cak mano itu naik. Sebenarnya itu apa penyebabnya Ustaz? Itu salah satu dari sekian banyak tanda lembutnya hati seorang. Nah, kalau hati sudah lembut itu maka tinggal kita ngolah Cek. Olah supaya hati ini bisa terus lembut,
dan bisa dibawa untuk mengarah beribadah pada Allah SWT. Itu salah satu tanda yang menandakan lembutnya hati seorang. Nah, maka itu harus kita pelihara, kita pertahankan agar itu bisa kita bawa ibadah lebih mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Oke, Ustaz, ini di penghujung mungkin sebagai closing statement singkat jelas padat karena kita akan menuju ke Masjid Agung. Iya benar. Nah, jadi akhlak kita kepada Allah SWT harus senantiasa kita perbanyak syukur, perbanyak tobat, sabar, tawakal, ikhlas dan lain sebagainya. Nah, kita harus senantiasa menjauhi berbagai akhlak buruk kita kepada Allah SWT, semacam ingkar atau kufur, musyrik walaupun syiriknya khafi, munafik artinya kita lain di mulut lain di hati, apalagi murtad sampai kita keluar dari ajaran dan syariat yang ada, dan juga kita tidak boleh berbohong atau mudi ke Tuhan, mendustakan Allah SWT. Nah, ini adalah sifat-sifat yang baik dan yang buruk kita, akhlak kita terhadap Allah SWT. Masih banyak sifat-sifat lain yang banyak kajiannya dan panjang tentunya, tapi ini adalah yang umum dan yang wajib kita terapkan mulai secara istiqomah, secara berproses dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami selaku narasumber mohon maaf apabila ada khilaf dan salah, kepada Allah mohon ampun. Terima kasih kepada para pendengar dan para penanya sekalian. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kita semua. Akhirul kalam, wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz dan dulurku di mana berada. Sampai di sini dulu kebersamaan kita di Hikmah Ramadan, dialog Hikmah Ramadan untuk kesempatan di sore hari ini. Dulur-dulur, sudah kita pelai bersama acara Hikmah Ramadan Pro 4 RRI Palembang. Ramadan RRI berkah untuk negeri.